Pada pagi hari ini Ibu Gembala ada di Kisar. Jadi Ibu Gembala titipkan hari Jumat itu untuk kami melayani firman. Tadi baru minggu lalu ya, saya dapat tugas, tapi sekarang harus double lagi berganti. Dan Ibu Gembala pesan supaya berita kebenaran firman seperti yang minggu kemarin. Jadi hal ini saya tidak lari topiknya, bagaimana kita bisa hidup di dalam Kristus. Ada amin? Kita buka bersama-sama, tidak buang waktu, di dalam Efesus 2. Efesus 2 ayat 10, kita kembali kepada konteks daripada pembicaraan yang seri pertama, kedua, ketiga, dan sekarang sudah seri keempat lagi. Kita masuk ke dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin kita sudah bahas tentang kita ini buatan Allah. Yang kedua, kita sudah diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang sekarang yang ketiga, bagian C adalah supaya kita hidup di dalamnya. Ada amin, saudara? Saya sangat percaya kalau kita hidup di dalamnya, kita akan pasti melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita hidup di dalamnya, Kristus menjadi raja dalam hidup kita, dan kita akan diperdayakan oleh Roh itu. Dan Roh itulah yang memampukan kita untuk kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ada amin? Sekarang kita persoalan yang kita lihat akhir-akhir ini. Kenyataan di dalam kehidupan kita pada pagi ini yang kita lihat, bahwa kehidupan manusia pada umumnya kehilangan identitas diri. Seolah-olah tidak ada di dalam Kristus, tidak ada dalam ciptaannya, tidak ada dalam program rakitan Allah. Seolah-olah dia mau berjalan sendiri. Coba kita renungkan ini. Kehilangan identitas. Umat-umat Tuhan kehilangan identitas. Ketakutan mencekam dia karena COVID-19, karena persoalan PHK, karena kesulitan cari hidup. Segala-gala aspek kehidupan terombang-ambing. Daya beli juga dengan sendirinya rendah, daya tukarnya juga rendah. Kehidupan semakin sulit. Kita hidup dengan new normal life, kehidupan yang baru sekarang. Dan ini membutuhkan waktu untuk kita beradaptasi. Dan saya percaya pencobaan yang biasa kita hadapi itu adalah biasa-biasa saja sebenarnya. Tidak ada yang terlalu luar biasa ini persoalan. Kenapa persoalan baru 3-4 bulan, 5 bulan persoalan COVID, kita sudah down, kita sudah takut, kita tidak berdaya. Bangsa Israel 430 tahun ditekan dalam keadaan krisis, dalam keadaan apapun, mereka tetap tegar. Marilah kita kembali esensi kehidupan umat manusia, yang dimana kehidupan kita ini diciptakan di dalam Kristus. Kita harus hidup di dalam Kristus. Jangan kita takut. Kita diberi, kita dilengkapi dengan apa? Dengan kekuatan Allah, dengan disertai dengan roh-roh adaptasi, roh-roh penyesuaian. Saya ingat ketika kakak adik ipar saya, ketika dia masih pejabat 6-7 juta gajinya, ketika waktu dia pensiun mungkin terlalu merosot di bawah sekali. Dulu lagi bukan gaji saja, tapi dia dapat tips lagi tiap minggu, dia kasih istrinya tiap minggu 5 juta di luar gaji 6-7 juta. Tapi dulunya tidak pernah cukup-cukupnya. Tetapi ketika waktu sudah pensiun ini, sudah dari bulan 5, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia bilang, kenapa ya? Dulu gaji besar, tidak cukup-cukup. Sekarang gaji kecil, kok bisa juga hidup saya? Tuhan taruhkan perlengkapi umat-umat Tuhan dengan segala cara. Tidak bisa kita masuk di akal dan pikiran kita.
menghadapi hidup ini. Ada amin? Saya percaya kita takut. Takut dengan bangkrut, takut dengan kehidupan sakit penyakit, takut dengan kehidupan anak-anak kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, apa yang engkau takutkan itulah yang mendatangi engkau. Apa yang engkau takutkan itulah yang mendatangi engkau. Karena kita percaya harus hidup dalam Kristus dan hidup di dalam habitat original. Hidup di dalam kemurahan. Kalau dalam dunia itu bolehlah kita bertanya, kenapa, mengapa, apa, kenapa. Tapi dalam firman Allah telah ditegaskan, di dalam Kristus kita tutup mata. Jalani saja hidup ini. Jangan engkau takut dengan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini. Kalau kita tidak takut, saya sangat percaya, saya sangat optimis karena saya sudah lewati semuanya. Kalau kita takut, hati kita tidak akan tenang, gelisah. Tetapi kalau kita berani karena kebenaran firman, janji-janji Allah, iya dan amin. Sakit penyakit apapun yang kita hadapi, jangan kita takut, takut mati. Jangan. Perkara Tuhan punya pekerjaan bukan kenapa, mengapa. Tidak perlu ada jawaban yang realistis. Tapi ada suatu mujizat yang Tuhan akan kerjakan yang kita tidak pernah tahu. Ada ya, Tuhan telah mengerjakannya. Sesuatu yang tidak masuk di akal, intervensi Tuhan semata-mata. Mujizat itu yang Tuhan kerjakan semata-mata itu adalah ilahi, karya ilahi, karya rahmat ilahi yang ada dalam hidup kita. Dan karya rahmat ilahi itu kita membutuhkan respon dengan iman. Saya percaya ketika kita memulai meresponi dengan iman, saya percaya apapun yang kau takutkan akan menjauh daripada engkau. Dengan yakin saya percaya bahwa Tuhan tetap memelihara saya. Kapan dan di mana saya, Tuhan telah berjanji memberkati. Tidak mungkin Tuhan akan melalaikan janji-janji. Amin. Amin. Saya percaya ketika ada satu keluarga saya tiap hari hanya takut dengan iblis. Tiap hari anak sakit itu ini iblis terus pegang saya punya anak. Setan terus pegang punya anak. Bicara tiap hari dengan setan, tiap hari dengan ketakutan setan. Seolah-olah dia membesar-besarkan itu setan punya power. Maka setan pegang terus. Ketika saya masuk, saya habiskan dia dengan doa. Saya lepaskan dia dengan doa. Maka pencerahan terjadi dalam pikirannya. Terbuka, hatinya menjadi tenang, pikiran menjadi tenang. Maka apa yang terjadi? Sejuta solusi dia dapatkan dan dia tenang. Tidak bisa kita menyamakan pikiran dunia itu. Akhir-akhir ini saya melihat di televisi, orang tidak pernah takut mati lagi. Dilarang COVID, pakai masker tidak mau pakai masker. Dilarang mudik, pergi mudik. Dilarang segala macam. Bahkan ambil ayat yang COVID lagi. Rame-rame, bobo, tidak mau takut dan mau mati-mati sudahlah. Itu frustrasi. Tapi takut hidup. Berani mati, tapi takut hidup. Karena hidup ini tidak mudah. Hidup ini adalah sesuatu yang mengatur, adalah Allah yang hidup. Tidak percaya hidup, tidak percaya kepada Allah. Karena Allah itu hidup. Maka percuma. Maka kalau dia tidak percaya kepada Yesus yang sumber hidup, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa yang tidak melalui akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata hidup itu selalu dihubungkan tentang kehidupan Kristus Yesus. Statement-statement dalam Alkitab, Kristus hidup, Kristus hidup. Dia ada di tengah-tengah saya dan saudara. Ada amin? Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Orang yang menyembah Allah yang
bawa makanan, bawa ini supaya dia dikasih makan karena dia sudah mati. Allah kita hidup, tidak perlu kita takut dengan apapun persoalan. Amin. Karena Allah kita hidup, Dia ada di kiri kanan kita. Adapun persoalan yang kita hadapi, masalah hutang piutang, masalah sakit penyakit, saya mau bilang kepada saudara, kita mati bukan karena penyakit, tapi mati karena pikiran saja. Ada amin? Mati karena pikiran. Coba kalau kita melihat ada orang-orang, ada oma-oma yang betul-betul dia punya pikiran yang penuh dengan firman, dia taruh di dompetnya firman, berjalan bersama-sama dengan firman. Ingat itu firman, bukan taruh dompet menjadi setan atau menjadi dukun. Itu jimat. Itu firman taruh tulis di buku kecil, taruh di dompet, sudah tidak menghafal. Penting ada Kristus, ada firman, jalan. Tidak, tapi firman itu harus menjalan lagi, mengakar di dalam hidup kita. Harus tentang realita Tuhan itu harus mengakar dalam hidup kita. Tentang kebaikan-kebaikan, janji-janji Tuhan terhadap kehidupan kita. Harus jawaban-jawaban di dalam polemik hidup kita ini, jawaban-jawaban di dalam hidup kita ini ada dijawab di dalam firman Allah. Ada amin, saudara? Coba saudara buka, ambil inti-intinya, tulis itu kata-kata firman. Ketika saya lemah, ada firman yang menjawab itu. Ketika saya susah, ada firman yang mendatang. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Ketika aku gelisah, Tuhan akan memberikan penghiburan. Adanya apa saja. Saya ketika pada waktu tahun 82, saya bawa bis kecil itu dari Soe ke Kefa. Saat itu bis kecil itu namanya Sandomingo, saya pegang sendiri. Saya bawa mobil dengan kecepatan itu 80-100. Karena berkejaran dengan bis-bis dari orang Bugis. Ketika itu saya memang, kalau saya lengah, saya harus pasti kecelakaan besar dan mati. Tapi ketika saya punya iman yang sungguh-sungguh tahun 82 itu, saya hidup baru. Saya punya Alkitab, itu kata-kata dalam Alkitab itu ada di dalam dompet. Saya selalu pegang dalam dompet, saya angkat tangan Tuhan. Sebelah kiri saya, tangan kiri pegang setir. Lagi jauh, karena siapa yang duluan masuk ke kanan, dia yang dapat satu untuk penumpang. Siapa yang dapat masuk di campur, dia yang satu untuk penumpang. Siapa yang dapat, saya kejar betul-betul hampir melayang kayak mobil itu, kayak pesawat saya jalani. Waktu masih muda. Itu belum kenal semua. Saya kejar itu dengan mereka lari di bawah, saya ini. Saat itu memang betul-betul penuh dengan perjuangan. Alkitab, kata-kata firman ada dalam Alkitab di dalam satu. Saya angkat tangan Tuhan, kalau saya mau mati, mati. Tapi saya percaya Tuhan, tidak mungkin saya akan berserahkan Tuhan menghalaukan dari bencana itu. Amin. Saya yakin dengan iman. Kincangnya lari, kincang 81 tahun 81 itu, waduh. Kalau tidak kita bikin pulang kosong, bikin kosong, pulang kosong. Bis kecil itu saya bawa sampai di Kefa. Luar biasa. Tidur di situ saya merasakan penyertaan Tuhan. Di situ saya nggak pakai kuatan dari Tuhan. Saya selalu pergi lagi ke Lelugama. Dengan apa, saudara? Dengan motor tua saya. Taruh beras, taruh apa, sayur mie di belakang. Dengan teman saya yang sudah meninggal itu ada. Kita bisa berjalan dengan mobil sepeda motor tua sampai di Lelugama. Itu di sana ada itu pakai minum itu minyak. Saya pimpin di acara itu. Saya doa. Dia masih muda. Saudara yang dikasih Tuhan saksikan. Mata Tuhan, pendengaran Tuhan saksikan. Kalau saya berbicara kalau 81 saya melayani keluar. Saya muda, tapi betul-betul saya betul-betul ingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan buka jalan kepada saya, tidak pernah saya mengalami benturan-benturan. Ini anak raja. Tapi saya harus memberikan pendewasa diri seperti anak raja. Yang layaknya saya sebagai anak raja, layaknya saya sebagai anak orang Kristen, orang percaya. Sebagaimana kehidupan saya harus percaya kepada Tuhan dan saya harus
Dan saya pegang firman, catat mulai pagi hari ini yang mendengar, yang punya telinga. Ambil kata-kata itu, simpan di dalam Alkitab, simpan di dalam dompet, bawalah senantiasa. Ketika engkau dimanapun engkau berada, engkau anggap pernyataan-pernyataan, statement-statement Tuhan itu. Ada amin, saudara? Kalau kita hidup ini adalah bukan karena kita melihat, ini pekerjaan tidak gampang. Manusia itu dapat percaya sesuatu kalau dia dapat melihat. Kalau kita di dalam iman kita kepada Tuhan ini, kita hidup bukan karena melihat tapi karena percaya. Ada amin? Amin. Mudahkah kita percaya? Mudahkah kita percaya? Kalau kita tidak memulainya, tidak mungkin kita dapat percaya. Saudara tahu, wilayah-wilayah manusia ada yang Tuhan tidak bisa masuk dan Tuhan tidak bisa intervensi. Mengerti sampai sini? Wilayah-wilayah yang ada pada manusia yang tidak bisa diintervensi oleh Tuhan. Apapun keadaan tidak bisa. Allah yang menciptakan kita, dia berkuasa tapi dia tidak dapat intervensi. Wilayah-wilayah yang ada pada manusia yang pikiran dan perasaan, yang nantinya akan membuahkan apa? Kehendak. Jadi kalau kehendak itu ada, apapun kehendak kita, Tuhan tidak pernah menguasai itu. Bukan pekerjaan Tuhan itu, tapi Tuhan dapat membentuk lewat sekeliling kehidupan kita, lewat pembentukan kita. Tuhan membentuk dan mempersiapkan kita, merubah hati dan pikiran dan perasaan lewat sekeliling kita diadu. Melihat kok orang itu tidak ikut Tuhan, kok dia kaya, kok saya menyembah Tuhan, saya miskin, saya menderita. Gimana ini Tuhan? Saya yang bekerja keras dengan Tuhan, di manakah Tuhan? Inilah kita harus bangun iman kita yang penuh pengertian yang benar. Inilah yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita, yang membuat kita itu dapat tawar hati, tapi membutuhkan respon menanggapi kasih karunia Tuhan. Sesuatu yang tidak masuk di akal, ya itulah yang kita harus bangun iman kita. Sesuatu yang tidak masuk di akal, yang kita harus bangun itu adalah iman-iman yang kreatif, iman-iman yang datangnya dari mana? Iman-iman yang datang dari penuh dengan pengertian yang benar, bahwa ketika kita dihantui dengan suatu perasaan seperti itu, kita paksakan keadaan kita datang menyembah Tuhan Allah yang hidup itu, dengan tidak melihat kiri dan kanan, karena Dia adalah Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Situlah ketaatan kita diperhitungkan benar-benar oleh Allah. Kalau kita dapat uang banyak, kita tertawa, kita naik pangkat, kita mengucap syukur, biasa saja itu. Tapi hal yang tidak biasa, ketika kita sakit, ketika kita dirundung dengan persoalan yang besar, tawar hati, mau datang dengan Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau menyanyi, berat setengah mati. Semakin kau biarkan itu, semakin tambah jauh. Maka itu kita butuh menanggapi kasih karya rahmat ilahi. Dibutuhkan paradigma, dibutuhkan pola pikir yang kita diubahkan. Saudara tahu, hari ini saudara dilengkapi dengan otak dan pikiran kita yang cerdas dan lengkap. Memulai daripada sebuah kebenaran, itu dimulai dari meninggalkan cara berpikir yang lama, menggantikan cara berpikir yang baru, yang bisa mengubahkan hidup kita. Ada amin?
cara pandang kita. Kita tinggalkan cara pandang kita yang lama, menggantikan cara pikir yang baru. Itulah yang disebut dengan kebenaran. Amin. Dapat dipahami di sini? Seperti pampers, kalau saya ganti anak bayi saya pampers penuh dengan kotoran, apakah saya cuci? Gak usah pakai lagi. Tidak kan? Pampers itu ibarat dibuang, digantikan pampers yang baru. Ada amin? Sama halnya pikiran kita. Pikiran manusia, pikiran dunia harus dibuang semuanya, kembalikan kepada pikiran-pikiran Allah. Ada amin? Dimulai dari mana? Meresponi karya rahmat ilahi. Kita memulai duluan, bukan Allah yang memulai. Ada amin? Karena pikiran dan kehendak, pikiran dan hati perasaan ini tidak dapat dikuasai oleh Allah. Tidak dapat dikontrol. Di luar intervensi Tuhan yang akan menghasilkan kehendak. Dan kehendak itulah apabila kita memaksakan keadaan, memaksakan hal-hal yang tidak nyaman, yang tidak mood. Orang bilang, contoh, kalau kita lagi berkelahi dalam rumah tangga, moodkah? Bisakah Anda datang di hadapan Tuhan? Lagi kacau, bisakah? Saya percaya ketika kita memaksakan keadaan, menyesali keadaan, bahwa bukan rumah tangganya yang disalahkan. Rumah tangga itu sakral. Rumah tangga itu luar biasa mahal. Kita harus get up. Kita harus bangkit. Dengan apa? Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, inilah salah kami pengelola rumah tangga ini. Kalau ego masing-masing, maka kita berkelahi senantiasa. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya mau get up, tidak give up, tidak menyerah. Tapi saya tahu rencana Tuhan dalam rumah tangga, tujuan untuk kebahagiaan, membangun sebuah rumah tangga ini. Saya paksakan keadaan bawa dalam rumah tangga. Jangan kita biarkan rumah tangga itu berantakan. Jangan kita biarkan kemalasan itu berjalan terus. Kalau kita biarkan, bukan kita tambah dekat dengan Tuhan, tapi kita tambah jauh, maka itu firman Tuhan bilang apa? Janganlah engkau sekali-kali menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ada amin? Amin. Firman Tuhan katakan, jangan engkau menjauhkan dirimu dari kasih karunia Allah. Maka akan engkau dapatkan di dalamnya akar-akar kepahitan. Engkau akan dapatkan akar-akar kepahitan yang bertambah-tambah. Jika engkau menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, maka itu ketika ada persoalan, ada masalah, bukan kita tambah jauh, tapi kita tambah dekat. Di situ iblis akan terkonyol, iblis akan dipatahkan. Ketika kita melawan kehendak bebas yang ada pada kita. Ada amin? Saudaraku yang kekasih, saudara, kehidupan kita umat manusia yang Tuhan inginkan untuk kita mengalami perubahan hari lepas hari, mengalami peningkatan, bukan penurunan, atau bukan suam-suam kuku. Kerjanya boleh kerja, tapi kita ini harus komitmen, konsisten. Waktu doa, waktu kerja, waktu jalan-jalan. Jangan kita kerja pagi sampai malam sampai pagi, lupa memberi hidup itu, lupa pemberi hidup itu. Ada amin? Kapan kita bisa ada di dalam Dia kalau kita tidak memulainya? Memulai itu dengan apa adanya. Karena perubahan yang Tuhan inginkan, perubahan itu membutuhkan sebuah kuasa. Perubahan, pembaharuan dalam hidup kita Tuhan menantikan. Perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita, itulah yang Tuhan inginkan. Perubahan itu adalah mutlak, bukan
sebuah pilihan yang harus bisa atau tidak. Bagaimana kehidupan kita umat manusia yang sudah bertumbuh tradisi kebiasaan hidup yang sudah mengakar darah daging ini. Apakah kita harus tinggalkan segampang itu? No, tidak bisa. Hanya kita tetap ada di dalam Kristus dan firman. Setiap waktu kita harus baca firman. Setiap waktu kita harus melekat itu di dompet itu kata-kata Alkitab dan ingat selalu. Haleluya. Saya percaya ditanya orang, kamu mau berubah? Saya mau berubah. Bagaimana ya? Sulit kalau tidak di dalam Kristus. Hubungan di dalam Kristus itu bagaimana? Apakah saya jadi orang Kristen cukup? Saya keluar dari air baptisan cukup? Saya dibaptis cukup keluar? Saya hidup baru cukup? Bukan itu yang dimaksudkan hidup dalam Kristus. Tapi hidup dalam Kristus adalah even, artinya dalam bahasa Yunani. Even itu artinya apa? Kita tetap ada in relationship and Christ. Di dalam Kristus kita mengadakan hubungan setiap saat. Karena kekristenan itu berbicara tentang hubungan Bapa anak, anak Bapa. Harus ada hubungan terus, bagaikan hubungan terus, bagaikan kompor tidak bisa menyala tanpa dihubungkan sumbunya kepada sumbernya. Sumbernya kita tidak akan bisa, kita akan kering, tidak berdaya, bahkan gairah pun untuk berdoa saja. No. Tidak bergairah. Doa itu apa susahnya? Lipat tangan, tutup mata, apa susahnya? Tapi dalam aplikasinya betapa sulitnya kita lakukan itu. Menyanyi itu apa susahnya? Penyembahan itu apa susahnya? Hanya menyanyi kok. Tapi kalau kita betul-betul di luar kebenaran ini, kita sulit mengangkat sebuah lagu. Macam bagaimana beratnya itu. Karena apa? Perubahan itu membutuhkan satu kuasa. Ada amin? Perubahan dan pembaruan itu membutuhkan satu kuasa. Kuasa kita harus jadikan Allah itu di dalam Kristus itu menjadi raja penguasa dalam diri kita. Di situ dia akan mampu mengubahkan kehidupan umat manusia. Tidak akan kita kuat perubahan dari kejahatan menjadi orang baik, dari malas menjadi rajin, dari pemarah menjadi orang yang sabar. No, betapa banyak orang-orang Kristen, berapa banyak hamba Tuhan yang kemarin berdoa orang-orang sakit disembuhkan, tapi lainnya juga luar biasa, mentalnya juga luar biasa. Saya menyaksikan dengan mata telanjang saya melihat dengan kepala mata saya. Ada satu pendeta, tidak perlu saya menyebut orangnya, dia melayani orang sakit khusus di rumahnya. Tapi ketika orang itu sembuh total, datanglah pendeta-pendeta yang lain, 8 orang tim datang berjenguk cuma turut mendoakan. Dia usir itu pendeta-pendeta, pulang, kamu sudah orang sembuh baru datang. Karena apa? Dia takut kalau anak ini sembuh bukan karena orang-orang itu, tapi karena dia. Kesombongan mulai bermunculan dalam dirinya. Dia takut, dia berkelahi. Sampai orang-orang datang menonton semua. Sampai mereka bilang, apa pendeta? Pendeta bilang pendeta menyembuhkan orang sakit. Kalau pendeta munafik, pendeta palsu, orang katakan. Maki-makian. Dan ini terjadi. Karena kemuliaan itu mau dicuri. Soal dia yang menyembuhkan orang anak ini. Tidak boleh ada orang lain yang berdoa. Apalagi kita yang tidak dalam pelayanan. Empuk makanannya iblis. Kita melengah. Kita makanannya iblis. Makin kita jauh dengan Tuhan, makin kita jauh Tuhan di sini. Iblis di sini, makin kita di tengah, makin kita jauh dengan Tuhan, makin kita dekat dengan bara iblis. Ada amin? Makin kita jauh lagi dengan Tuhan, makin kita dekat dengan iblis. Tapi Tuhan di sana, iblis di sini. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita dekat dengan Tuhan, kita makin jauh dari urapan iblis. Setan makin lebih jauh daripada kita.
Kalau kita mendengar suam-suam kuku, nah itulah Yakobus 1 ayat 8. Apabila kamu mendua hati, kamu tidak akan tenang dalam hidup. Ada amin. Sekarang kamu mau pilih siapa? Seperti pilih wali kota, gubernur, sebagai PNS, diam-diam supaya kita jangan salah, jangan disalahkan. Kita juga sama saja tidak akan dipilih menjadi jabatan-jabatan tertentu. Harus kita bereaksi, harus kita mengambil suatu sikap, betul tidak? Kita jangan di tengah-tengah, diam-diam, suam-suam kuku. Kita harus bertindak, ambil keputusan. Tapi saya percaya, ketika kita renungkan dalam hidup kita, ketika kita renungkan dalam hidup kita, kalau kita renungkan tentang realita-realita Tuhan, pasti membahagiakan kehidupan kita, pasti memberikan semangat dalam hidup kita, gairah dalam hidup kita. Kalau kita pikirkan realita-realita Tuhan, tapi kalau kita pikirkan lagi tentang realita-realita iblis yang datang untuk menghancurkan kita, membuat kita berkelahi, membuat kita cerai, membuat kita ke pengadilan, membuat kita LP, membuat kita sakit segala macam, kita benci yang namanya iblis. Ada amin? Benci. Benci. Bukan rindu tapi benci. Benci tapi rindu tidak. Itu tidak ada istilah kita sama iblis itu. Benci-benci tapi rindu tidak ada. Total 0%. Karena kita membayangkan kejahatan iblis membuat kita porak-poranda pada waktu dulu. Iblis punya cara kerja yang bisa menghancurkan, membunuh, membinasakan, mencuri dan membunuh dan membinasakan kita. Iblis datang untuk menghancurkan emosi kita. Iblis datang untuk kita dipenjarakan, untuk kita pukul anak kita. Iblis ini punya kerja emosi kita. Kalau kita renungkan dengan otak yang jernih, kita akan benci itu yang namanya iblis. Tidak ada 1% pun kita mengasihi dia. Dan kembalikan persentase iblis itu, lari semua kepada persentase kepada Tuhan Yesus, penuh dengan 100%. Ada amin saudara? Amin. Tidak ada lagi, oh saya suka kasih dia 25%, enak itu kok. STT selingkuh tipis-tipis itu enak itu, kasih dia 25%. Atau kerja dengan kotor-kotor juga baik, kasih dia 10% juga ada, tapi tidak penuh kepada Tuhan lagi. Ada amin? Ada amin sini? Kalau kita mau supaya kita hidup totalitas, hidup 100% untuk Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, saya percaya mujizat pasti disiapkan bagi kita. Jawaban-jawaban di dalam doa kita, jawaban-jawaban dalam doa kita, ketika kita percaya dengan penuh, dikatakan dalam kitab berulang-ulang kali, dengan percaya dengan penuh, percaya dengan penuh. Kalau tidak penuh, karena gara-gara iblis sudah diambil bagian sedikit lagi. Jadi kita berpikiran, ayo terbagi, ayo untuk kita harus benci yang namanya setan, baru kita dapat mengasihi Tuhan 100%. Kita harus benci yang namanya iblis, kita harus benci yang namanya kedagingan itu, supaya kita bisa memulihkan dengan Tuhan 100%. Dan tingkat penguasaan 100% kepada Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan coba kita buktikan itu ayat-ayat, ada beberapa ayat yang selalu dibilang Matius 21 ayat 22. Coba kita buka. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kata penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ada amin? Kalau kita ada kekuatan iblis bagian terbagi kasih sayang kita, kita tidak dapat totalitas untuk Tuhan semata-mata. Efesus 3 ayat 12 coba. Di dalam Dia kita peroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh apa? Dengan apa? Penuh kepercayaan. Ada amin? Oleh iman kita kepada, ini satu contoh bahwa iman kita harus betul-betul yakin, percaya dengan teguh. Apapun yang kita jalani hidup ini, tidak usah kita takut. Seperti orang lain takut
mati karena penyakit ini, takut karena anak ini, takut karena begini begitu, takut karena hutang piutang, takut karena masa depannya bagaimana. Tuhan sudah menjanjikan. Jangan pakai otak dan pikiran lagi. Tutup baik-baik, bungkus baik-baik itu otak itu. Hanya percaya saja. Penutupan sudah cukup lama. Saudara, saya mau kasih tahu. Jikalau kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kita harus percaya. Ada amin. Oh ma, kita harus percaya. Seperti tadi saya katakan, kalau masalah pekerjaan dunia, dimulai dengan kenapa, bagaimana. Tapi kalau masalah Tuhan, hanya kita berserah kepada Dia. Bukan kita hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Bukan kita percaya karena kita hidup. Coba dianalisa baik-baik dulu sebelum saya melanjutkan. Kita hidup karena percaya, bukan kita percaya karena hidup. Itu berbeda pengertiannya. Sudah sampai sini mengerti? Jadi kalau percaya, kita hidup karena percaya. Percaya itu definisi dalam perjanjian baru itu iman. Percaya, definisi dalam iman itu adalah apa? Dalam perjanjian baru itu adalah iman. Definisi percaya adalah dengan kokoh, yakin, teguh akan kebenaran firman. Amin. Itu percaya. Percaya ialah keyakinan yang kuat, yang teguh kepada kebenaran firman. Amin. Itu percaya. Maka hidup kita sama dengan kita yakin, kita percaya akan firman dan Kristusnya. Kita yakin. Karena firman itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Allah. Maka hidup kita bukan karena melihat, tapi karena Allah. Betul tidak? Hidup di dalam Allah. Maka itu kalau kita hidup dalam Allah, seperti dikatakan penegasan tadi di dalam Efesus 2 ayat 10 di bagian C, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam firman. Kita hidup di dalam Allah. Yaitu Allah berarti bicara dalam firman-Nya. Kita hidup di dalam firman, maka itu pastikan diri kita pada pagi hari ini kita akan mengalami sebuah kemenangan yang besar. Ada amin. Jangan engkau takut. Takut itu tidak mendatangkan sehat setahun keberuntungan. Malah dengan takut itu sesuatu yang terjadi, kita malah tambah runyam, tambah ketakutan, dicekam dengan ketakutan. Bagaimanapun juga, kesimpulan saya pada pagi hari ini, marilah bangunlah iman kita dengan penuh pengertian yang benar. Memulai dari pengalaman iman, memulai dari apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman yang benar, kita hidup di dalam Dia yang benar, maka hati kita setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan pasti akan ada rema dalam hidup kita. Saya mau tanya, apa itu rema? Setiap kali kita dengar firman ini pasti akan jadi rema dalam hati kita. Rema itu adalah suara Allah yang diperdengarkan dalam hati saudara-saudara. Ada suara hati. Ada sesuatu yang menguasai, ada sesuatu yang mengaturnya. Bukan kita yang bekerja, tapi Allah lah yang bekerja dalam kita. Allah lah yang bekerja di dalam kita. Kalau kita di dalam Kristus, kita di dalam Dia, maka Allah lah yang bekerja, bukan kita. Allah lah yang bekerja di dalam kita untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan kita.
Mulai saat ini, saya percaya ketika engkau memberi diri untuk Tuhan itu bekerja secara maksimal, maka saya percaya bukan engkau lagi yang bekerja dalam hidup, bukan engkau lagi yang ambil alih dalam rumah tangga. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bekerja di dalam engkau, bukan lagi engkau. Engkau itu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Dia melingkupi kehidupan engkau, dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam keseharian kehidupanmu, dalam bisnismu, di dalam apa saja. Saya percaya Dia Allah yang selalu siap menyediakan, Dia Allah yang selalu memberkati, menyembuhkan engkau. Ada amin? Kiranya berkat Tuhan yang saya bagikan pada pagi hari ini biar menjadi rema, dan kuat dalam pengertian kita, supaya kita tambah hari, tambah maju di dalam pelayanan, tambah hari, tambah giat dalam pelayanan. Kita tambah maju, bukan tambah mundur atau tinggal tempat, tapi kita harus bergerak maju terus sampai pada kemuliaan, kepada kemuliaannya. Amin. Buat firman Tuhan.